Tugasku apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Yang terhormat Pembina PKPT IPNU IPPNU UNESA, yang saya hormati alumni dan demisioner PKPT IPNU IPPNU UNESA, yang saya hormati pemateri webinar beasiswa Mbak Itaki Tafuzi dan Mas Husni Mubarak. Yang saya hormati Ketua PKPT IPNU IPPNU UNESA, dan tak lupa seluruh peserta webinar beasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terhaturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benerang, yakni dinul Islam wal iman. Di sini saya Muhammad Farrazikin, izinkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini dalam acara webinar beasiswa dengan tema sukses meraih beasiswa untuk mewujudkan mimpi. Untuk mempersingkat waktu, berikut saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, acara inti. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, doa dan penutup. Sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, berikut akan saya bacakan peraturan dan tata tertib selama acara berlangsung. Peserta wajib berpakaian bebas, rapi, dan sopan. Peserta wajib mengganti username dengan format asal, delegasi atau instansi atau umum, underscore, nama lengkap. Peserta wajib mengaktifkan kamera dan diharapkan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Peserta wajib mengikuti acara dari awal hingga akhir sebagai persyaratan perolehan sertifikat kegiatan. Peserta wajib mengisi presensi awal dan akhir dengan benar. Peserta diperbolehkan men-screenshot layar Zoom sebagai bukti kehadiran. Peserta wajib mematikan mikrofon kecuali jika dipersilahkan oleh panitia. Peserta dilarang menyebar luaskan link dan password Zoom kepada peserta yang tidak mendaftar untuk menjaga hak bagi peserta yang telah mendaftar. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk panitia yang bertugas, harap melakukan share screen.
Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Webinar Beasiswa kepada rekan Dimas, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar beasiswa PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan bagi kita semua yang menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada pembina, alumni, demisioner, Ketua PKPT IPNU IPPNU UNESA, pemateri, serta kepada seluruh peserta webinar PKPT IPNU IPPNU UNESA. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan dan rekanita pada acara webinar ini. Seperti yang kita ketahui, acara webinar ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Intelektual Pelajar PKPT IPNU IPPNU UNESA, dengan tujuan adalah untuk memberikan informasi beasiswa-beasiswa apa saja yang bisa didaftarkan dan memberikan motivasi kepada teman-teman semua untuk mendaftar beasiswa yang diinginkan, serta nanti ada juga beberapa tips yang disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni ada rekan Husni Mubarok dan rekanita Itaki Tafuzi. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, teman-teman semua mendapatkan materi yang bermanfaat untuk dapat mendapatkan beasiswa yang diinginkan. Jangan sungkan juga untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Silakan nanti ditanyakan juga kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya mewakili panitia. Mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga teman-teman tetap bersemangat dan siap untuk mengikuti acara webinar beasiswa secara daring ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Pelaksana Webinar. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Ketua PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Surabaya kepada rekan Muhammad Mulinuha, dipersilakan. Sebentar nggih. Mau benerin kamera dulu. Mohon maaf masih di Ya, maaf ya. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Pembina PKPT IPNU IPPNU UNESA, yang kami hormati Majelis Alumni dan Demisioner PKPT IPNU IPPNU UNESA, tak lupa kepada pengurus PKPT IPNU IPPNU UNESA, dan juga kepada seluruh teman-teman peserta webinar beasiswa pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini meskipun masih dalam keadaan online ataupun virtual. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun masih di dalam masa pandemi ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan di atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, izinkan kami dari pengurus PKPT IPNU IPPNU UNESA mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta, seluruh rekan-rekan kita, baik dari yang IPNU, IPPNU maupun dari peserta umum ya. Karena ini adalah kegiatan dari PKPT IPNU IPPNU UNESA yang diselenggarakan untuk umum, terbuka untuk umum. Karena mengingat yang kita bahas kali ini adalah terkait webinar beasiswa ataupun terkait pendidikan. Jadi dalam Islam kita itu bukan melulu harus mengejar ilmu agama saja, melainkan kita juga dituntut ataupun pentingnya adanya ilmu umum juga, sehingga webinar beasiswa ini, dengan adanya webinar beasiswa ini diharapkan dari kita semua bisa bisa tergugah untuk kita berani mengejar cita-cita kita, mengejar ilmu setinggi langit. Karena dalam pepatah, kejarlah cita-cita kita setinggi langit, kalaupun kita terjatuh akan terjatuh di antara bintang-bintang. Seperti itu. Jadi dengan adanya webinar beasiswa ini semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, khususnya kepada kita generasi-generasi muda ataupun di IPNU IPPNU kita adalah generasi muda NU. Jadi kita adalah kader-kader untuk Indonesia di masa depan, dan ini juga sebagai bukti kita sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan kita, seperti itu. Dan kita juga mendatangkan pemateri yang cukup ataupun sangat berpengalaman di bidangnya, karena beliau berdua ini, yakni Mas Husni dan Mbak Itaki ini menempuh kuliahnya juga dengan beasiswa. Jadi tidak ada kata menyerah ketika kita menuntut ilmu ataupun kuliah dengan alasan tidak mampu ataupun bagaimana. Karena telah dibuktikan dengan pemateri-pemateri kita yang sangat ahli di bidangnya dan mempunyai banyak torehan-torehan tinta emas seperti itu dalam dunia pendidikan. Jadi kami mohon kepada seluruh peserta bisa dengan baik menyimak pemateri
agar kita mendapatkan ilmunya dan kita niatkan ini sebagai kita untuk menuntut ilmu dan kita niatkan untuk mengisi kemerdekaan kita. Karena ini bertepatan juga dengan bulan Agustus. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini adalah beberapa proker dari PKPT IPNU IPPN UNESA. Jadi bisa teman-teman peserta lihat bahwa kami PKPT IPNU IPPN UNESA juga membuka ruang kepada halayak umum karena kita meskipun dari organisasi keagamaan ataupun keislaman, tapi kami juga istilahnya ingin mendekat dengan masyarakat secara umum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari teman-teman pengurus PKPT IPNU IPPN UNESA dan seluruh rekan-rekan panitia yang bertugas. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruhnya, terkhusus kepada pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara kami pada pagi hari ini. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua PKPT IPNU IPPN UNESA. Kami ucapkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti dari webinar beasiswa pada pagi hari ini. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Mbak Itaki. Sebelum itu akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Mbak Itaki. Nama lengkap Itaki Tafuzi, SPD. Tempat tanggal lahir Madiun 31 Maret 1996. Alamat rumah Desa Kebonsari RT 38 RW 4 Kecamatan Kebonsari Madiun. Moto hidup Manjadda Wajda. Riwayat pendidikan formal. Yang pertama MI Raudhatul Muallimin. 2 MTSN Kebang Sawit atau MTSN 3 Madiun. Ketiga MAN Kembang Sawit atau MAN 1 Madiun. Universitas Negeri Malang penerima beasiswa bidik misi. Universitas Negeri Yogyakarta penerima beasiswa LPDP yang saat ini sedang ditempuh. Untuk riwayat pendidikan non formal, Pondok Pesantren Sabrul Rasyad Malang, Madrasah Diniyah Raudhatul Huda. Untuk pengalaman organisasi tersendiri, pernah menjabat sebagai bendahara pada OSIS MAN Kebang Sawit tahun 2011 sampai 2012, Ketua 1 OSIS MAN Kebang Sawit 2012 sampai 2013, Sekretaris Departemen Kaderisasi UKM ASC UM tahun 2016, Ketua Departemen Kaderisasi UKM ASC Al-Quran Study Club UM tahun 2016, Koordinator LSO Pengurus Pondok Pesantren Sabrul Rasyad 2018, Staff People Everyone Kelurahan LPDP UNY tahun 2020 sampai sekarang, beasiswa dan penghargaan bidik misi Lembaga Kemenristek Dikti tahun 2014 hingga 2018, MSQ Universitas Negeri Malang tahun 2015 juara 2, MSQ juga Universitas Negeri Malang tahun 2016 juara 3, MHQ golongan 2 juz Universitas Negeri Malang tahun 2017 juara 2, Lomba Cerdas Cermat RRI Kota Malang tahun 2017 juara 1, Festival Al-Banjari tingkat Jawa Timur
di Pondok Pesantren Latifiyah 1 Tambak Beras Jombang tahun 2019, juara 3 beasiswa LPDP temanku tahun 2019 menerima beasiswa. Pengalaman kerja lembaga Madrasah Diniyah Sabil Rosyad tahun 2017 hingga 2019 sebagai pengajar. Madrasah Diniyah SMP SMA Sabil Rosyad tahun 2018 hingga 2019, tata usaha bidang kurikulum FEC dari Ruang Guru tahun 2019. Sungguh luar biasa rekam jejak pendidikan dan prestasi yang telah ditorehkan oleh Mbak Itaki. Langsung saja kepada Mbak Itaki dipersilahkan. Baik, mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Sudah, Mbak. Oke, saya izin share screen ya. Ya, persilakan, Mbak. Sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Mas Husni Mubarak, yang saya hormati pula alumni demisioner dan juga Ketua PKPT UNESA beserta jajarannya, serta para peserta webinar yang berbahagia dan semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran kepada kita semua, sehingga kita dapat bermuajahah dalam acara webinar ini tanpa suatu halangan apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya minal zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Di kesempatan kali ini, saya ingin berterima kasih kepada panitia webinar, yaitu dari PKPT UNESA, yang telah mempertemukan saya dengan para generasi bangsa. Terlihat dari wajah-wajah senyum yang cerianya, ini merupakan generasi-generasi yang sukses insya Allah ke depannya. Di mana kita di sini adalah pemegang estafet yang nantinya kita akan meneruskan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita. Ya, tetapi saya di sini akan sharing mengenai pengalaman-pengalaman yang telah saya dan juga memberikan info-info penting untuk teman-teman semua. Baik. Oke, teman-teman bisa membuka terlebih dahulu www.menti.com dengan kode berikut. Atau mungkin panitia bisa share link yang sudah saya berikan tadi di kolom chat. Oke, baik, teman-teman bisa membuka www.menti.com dengan kodenya 28646265. Oke. Apakah sudah di-share di kolom chat? Oke, silakan buka www.menti.com dan gunakan kode yang tertera di layar. Nah, jika sudah, silakan nanti jawab pertanyaan berikut ya. Sebutkan makna sukses menurut Anda. Nah, nanti
di situ ada dan di submit. Oke, buka menti.com, silahkan diberi kesempatan untuk buka menti.com. Oke, sudah ada yang masuk. Oke, yang lainnya masih ditunggu ya. Silahkan isi satu kata, boleh kata yang berbeda. Oke. Oke, baik. Kita tunggu teman lainnya. Oke, baik. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, di situ terdapat kata yang besar sekali ya, barokah. Ya, luar biasa sekali ya, karena ini adalah PKPT IPNU IPPNU, jadi segalanya harus dengan barokah ya. Jadi makna sukses itu banyak sekali, berbeda-beda, karena setiap orang itu punya memaknai kesuksesan itu dengan dirinya masing-masing seperti itu. Ada yang mengatakan sukses itu berhasil, sukses itu apabila barokah, sukses itu adalah usaha, keberhasilan, kemudian sukses itu adalah saya. Nah, itu bagus itu seperti itu ya. Sukses dunia akhirat, sukses adalah kewajiban. Oke, baik. Selanjutnya, oke, sebentar. Selanjutnya silahkan ke pertanyaan kedua. Bisa dilanjutkan ya. Apa target sukses Anda? Oke, silakan diisi. Satu kata untuk setiap barisnya, boleh diisi 3 kata yang berbeda. Apa target sukses menurut Anda? Kalau tadi itu maknanya, sekarang targetnya. Targetnya apa sih? Atau indikatornya apa sih? Menurut Anda orang itu sukses? Oke, silakan diisi. Masuk surga. Oke. Baik. Oke, jawabannya cukup beragam ya. Ini akan saya ulas di sini. Ada bermanfaat bagi orang lain. Oke. Kemudian mendapatkan beasiswa. Masuk surga. Amin. Membanggakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Berbagi. Sukses meraih mimpi. Mendapatkan dapat prestasi. Membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu adalah target sukses yang teman-teman. Nah, jadi antara satu individu dengan individu yang lain atau tidak? Betul tentunya. Nah, jadi ketika teman-teman itu melihat orang lain di sekeliling teman-teman seperti misalkan tetangga, teman, saudara yang misalkan sudah sukses seperti itu. Itu tapi jadikanlah itu sebagai motivasi. Karena indikator kesuksesan seseorang itu berbeda. Mereka mengejar pengen jadi dosen. Ya silahkan. Memang itu target mereka. Ada yang mengejar ingin menjadi guru ngaji profesional. Silahkan. Itu adalah target masing-masing orang. Nah, jangan sampai ketika orang lain mempunyai pencapaian yang istilahnya gemilang, cemerlang seperti itu, menjadikan diri kita itu semakin kecil, semakin minder dan tidak mau berusaha. Karena mereka bisa seperti itu. Karena mereka punya ini, punya ini, punya ini. Lah saya nggak punya apa-apa.
apa bisa saya seperti itu? Nah, hal-hal yang seperti inilah yang dari sekarang itu harus berubah ya, harus kita rubah gitu. Karena Allah itu tidak akan merubah suatu keadaan kaum jika kaum itu sendiri tidak mau berubah gitu. Jadi percuma saja Anda itu hanya berharap, saya berharap nantinya saya akan mendapatkan beasiswa. Tapi teman-teman nggak memiliki ikhtiar apapun, tidak memiliki usaha apapun, hanya berharap saja. Nah, itu adalah suatu harapan yang sia-sia. Jadi harapan itu harus juga dibarengi dengan usaha gitu. Harapan doa itu juga harus ada usahanya kayak gitu. Oke. Nah, mengenai kesuksesan nih, di balik suatu kesuksesan itu pasti akan ada yang namanya hambatan, rintangan, ataupun resiko terjadi kegagalan. Nah, sama seperti saya. Saya ini mendaftar LPDP tidak hanya sekali ya, teman-teman. Jadi saya itu lulus dari Universitas Negeri Malang itu pada tahun 2018. Saya mengambil jurusan pendidikan matematika. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pendidikan matematika, sama dong kayak saya. Nah, di situ saya ketika sudah lulus, saya memang pengen sekali untuk melanjutkan studi magister karena melihat dari bagaimana saya bisa mengembangkan potensi, mengembangkan cakrawala, kemudian juga bisa mengembangkan program kontribusi saya yang butuh pendidikan tinggi seperti itu, akhirnya saya daftarlah LPDP. Tapi dengan nekat sekali ya, jadi dari bonek lah istilahnya. Nah, ketika itu 2018 akhir saya mendaftar, lalu kemudian saya sampai tahap wawancara. Tahap wawancara itu tahap yang paling akhir. Di tahap wawancara itu sekitar bulan Maret 2019. Di situ itu saya sudah pede dengan jawaban saya. Kemudian ketika interviewer tanya juga, interviewernya juga senyum-senyum gitu ya. Jadi saya ketika pulang dari Surabaya, saya wah insya Allah nih aku dapat, insya Allah Bismillah gitu. Dan ternyata tidak diduga-duga gitu. Ternyata saya gagal di situ. Tapi apakah saya kecewa? Pasti, tentu kecewa. Tapi apakah saya menyerah? Tidak. Ketika itu di tahun 2019 juga, jadi wawancaranya kan Maret gagal tuh. Terus ketika Mei ternyata ada pembukaan baru. Nah, saya masuk tuh di Mei. Di mana di situ saya mencatat kira-kira apa ya hal-hal yang membuat saya gagal, apa ya kekurangan saya di tahap seleksi itu, saya catat, saya rangkum, kemudian saya perbaiki lagi dan saya terapkan di seleksi berikutnya. Dan alhamdulillah, ya itu saya diterima sebagai beasiswa, sebagai awardee beasiswa LPDP. Nah, ternyata saya itu memiliki mindset yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya pokoknya saya harus gini, pokoknya saya gini. Kalau nanti gagal, pokoknya jangan harus gagal. Nah, tapi ketika saya mengalami kegagalan, terus saya terbuka pikiran saya. Oh, jadi kalau misalkan kita seperti ini, harusnya kita apa ya? Teman-teman yang lain sudah seperti ini nih. Tapi saya nggak boleh nih harus minder dengan teman-teman yang dengan pencapaian yang misalkan sudah sampai luar negeri dan sebagainya. Tapi saya harus tetap semangat untuk mengejar cita-cita saya. Dan akhirnya meskipun saya kuliahnya gap 2 tahun ya, tidak langsung kuliah S2, tapi saya tetap berusaha dan alhamdulillah di 2019 saya mendapatkan beasiswa itu. Nah, untuk cerita-cerita selanjutnya akan lebih kita bahas nanti ya. Kita lanjutkan. Nah, sukses itu memerlukan yang namanya ilmu. Ilmu itu bisa ilmu formal, bisa juga ilmu non formal. Nah, ilmu formal itu ilmu yang mendukung kesuksesan itu termasuk juga pendidikan tinggi ya. Begitu seperti jenjang magister atau jenjang doktoral. Nah, sedangkan sukses yang non formal itu bisa dengan ilmu-ilmu keterampilan, bisnis, wirausaha, ilmu dalam pertanian begitu. Nah, kita akan lebih konsen fokus kepada sukses yang didukung oleh ilmu pendidikan tinggi, yaitu di jenjang magister atau S3. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa
kita harus mengambil S2 atau S3. Ini setiap orang memiliki target masing-masing, memiliki alasan masing-masing. Nah, ini ada beberapa yang saya cuplik ya. Yang pertama adalah mengenai knowledge, di mana orang itu ingin S2, S3 karena ingin menambah wawasannya, ingin menambah keilmuannya, ingin menambah cakrawalanya. Ada juga yang untuk riset. Jadi kalau untuk S2, S3 itu kan lebih leluasa dalam hal riset tuh, dalam hal penelitian. Nah, dia ingin mengembangkan penelitian atau riset. Kemudian ada juga yang karena tuntutan profesi. Jadi ketika seseorang ingin jadi dosen, minimal S2, kemudian S3. Kemudian ketika seseorang ingin naik jabatan, diwajibkan S2, semisal seperti itu. Nah, itu beda-beda ya. Ada juga yang kontribusi. Jadi kalau dia ingin menjalankan program kontribusi, tetapi harus didukung dengan pendidikan yang lebih tinggi, S2 atau S3. Ada juga nih yang lebih eksklusif untuk menambah gelar di CV yang nanti akan disetorkan kepada mertua, sehingga nanti bisa diterima dengan lancar, verified oleh mertua dijadikan sebagai menantunya, misalkan seperti itu. Jadi banyak sekali ya alasan kenapa S2. Nah, mulai sekarang teman-teman itu usahakan sudah merancang. Kalau memang teman-teman ingin lanjut S2, tujuannya apa sih? Gitu. Di luar teman-teman itu mengejar profesi ya. Jadi tujuan utamanya apa sih kira-kira? Kayak gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan lagi. Nah, untuk S2, S3 itu kan tentunya biayanya tidak murah ya. Nah, oleh karena itu butuh funding support, support pendanaan, salah satunya dengan beasiswa. Nah, di sini saya rangkum beberapa beasiswa di Indonesia. Ini hanya sebagian kecil, sebenarnya masih banyak lagi. Tapi yang populer untuk yang beasiswa di Indonesia itu ada LPDP, ada beasiswa unggulan, ada PMSDU, ada BUDI, dan juga ada program 1000 dokter dari Kemenak. Nah, untuk beasiswa lain seperti Fulbright, Chevening, dan lain sebagainya, nah nanti bisa ditanyakan dan dijelaskan lagi oleh Kak Husni ya tentang beasiswa luar negeri. Nah, jadi funding support ini sangatlah penting sekali dalam keberlangsungan perkuliahan pastinya ya, selain mental support. Kemudian kalau untuk kesempatan kali ini, kita akan lebih membahas tentang beasiswa LPDP. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu LPDP itu apa, LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan. LPDP ini di bawah Kementerian Keuangan, Kemenkeu, bukan di bawah Dikbud ya, atau Kemenristek-Dikti, tapi di bawah Kemenkeu. Nah, di mana LPDP ini memiliki 3 layanan, yaitu ada layanan beasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan potensi pemuda Indonesia menjadi lebih profesional nanti di masa yang akan. Kemudian ada layanan pengembangan. Nah, di sini LPDP itu mengelola dana abadi untuk pendidikan yang optimal, dan kemudian ada juga untuk riset. Jadi teman-teman yang suka riset, kemudian tertarik di bidang riset bisa join dengan LPDP. Di mana LPDP ini sudah 9 tahun ya teman-teman. Nah, untuk tahun ini beasiswa pendidikan Indonesia itu dikelola oleh LPDP. Jadi LPDP itu diberikan amanah oleh Kemendikbud untuk memberikan atau mengelola beasiswa selain beasiswa S2, S3 LPDP. Di antaranya yaitu beasiswa S1. Nah, ini khusus untuk guru vokasi, pelaku budaya, mahasiswa berprestasi nasional, seperti itu. Ada juga beasiswa S2, S3 khusus dosen. Ini khusus untuk perguruan tinggi maupun perguruan tinggi akademik maupun perguruan tinggi vokasi. Kemudian ada juga S2, S3 untuk GTK, yaitu yang non-dosen. Bisa untuk mahasiswa berprestasi nasional juga. Nah, ada juga yang lain di sini sebenarnya, ada beasiswa non-degree Dikti, kemudian beasiswa non-degree Ditjen. Nah, itu teman-teman bisa lihat nantinya di di situ dijelaskan secara lengkap dan juga bagaimana pendaftarannya dan bagaimana kriterianya. Nah, kita akan bahas tentang beasiswa S2, S3 LPDP. Berikut adalah sebaran beasiswa S2, S3 LPDP selama
dari awal LPDP di tahun 2012 sampai 1 Januari 2020. Terdapat 24.936 penerima beasiswa, kemudian 5.600 adalah awardee afirmasi, kemudian 9.200 adalah alumni yang sudah lulus, termasuk Maudi Ayunda di sini ya. Oh, Maudi baru ya, baru kelar ya. Berarti termasuk Tasya Kamila di sini. Kemudian ada 219 riset didanai. Nah, semoga harapannya adalah ini nanti akan bertambah lagi seiring berjalannya waktu, dan yang ada di webinar ini termasuk di dalam ribuan yang bertambah di tahun-tahun berikutnya. Amin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beasiswa LPDP di tahun 2021. Nah, beasiswa LPDP di tahun 2021 ini ada 3 kategori ya, teman-teman. Yaitu afirmasi, targeted, dan juga umum. Nah, untuk afirmasi sendiri, itu ada untuk difabel, ada juga beasiswa daerah afirmasi, kemudian ada juga beasiswa prasejahtera. Ini khusus untuk magister. Kemudian untuk kategori itu ada untuk PNS dan juga kewirausahaan. Kemudian untuk umum, ada reguler, PTUD, lalu co-funding atau beasiswa semi mandiri. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam mengenai kategori-kategori tersebut, kita perlu tahu nih komponen beasiswa LPDP. Jadi ini biar semangat teman-teman. Kira-kira apa aja sih yang didanai sama LPDP gitu. Misalkan teman-teman ada yang ingin tahu. Nah, di sini ada banyak sekali teman-teman. Nah, yang pertama ada dana pendidikan. Di mana LPDP itu tidak hanya membiayai dana SPP teman-teman, tetapi juga membiayai dana pendaftaran kampus, ada juga tunjangan buku, ada bantuan penelitian disertasi, ada juga seminar internasional, ada juga publikasi. Jadi tidak hanya support untuk kuliahnya saja, tetapi juga sampai publikasi pun juga didanai seperti itu. Lalu tidak hanya terlepas dari dana pendidikan, tetapi juga ada biaya pendukung. Nah, apa saja nih? Ada dana transportasi, dari misalkan dari suatu daerah ke kampus tujuan. Kemudian ada dana visa, asuransi kesehatan, BPJS dan lain sebagainya, nanti bisa direimburse oleh LPDP. Tapi selama kuliah saja ya, dengan keluarga, ini khusus yang bagi mahasiswa doktoral ya, bagi yang sudah berkeluarga bisa dapat dana tunjangan juga. Dan kemudian ada dana keadaan darurat, contohnya ketika pandemi ini. Dan ada juga bagi teman-teman dokter, itu bisa dapat dana tambahan PPDS. Dan bagi teman-teman yang difabel, itu pendampingnya juga mendapatkan biaya-biaya tambahan yang disetujui dan didukung oleh LPDP. Begitu. Kalau pengen tahu lebih lengkapnya, bisa dilihat di booklet. Nah, untuk alurnya, bagi teman-teman yang nanya, emang alurnya tesnya apa aja sih? Itu alurnya itu mirip seperti tes CPNS bagi teman-teman yang sudah pernah ini ya tes CPNS ya. Jadi alurnya mirip sekali. Yang pertama ada seleksi administrasi, di mana teman-teman itu mengunggah berkas, kemudian teman-teman itu melengkapi dokumen-dokumen yang diminta. Tentunya untuk setiap kategori memiliki dokumen yang berbeda-beda, gitu. Memiliki persyaratan dokumen yang berbeda-beda. Ketika teman-teman sudah lulus administrasi, teman-teman bisa lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu tes substansi akademik dan juga seleksi substansi kebangsaan. Nah, di sini teman-teman nanti bisa lihat contoh-contohnya itu di soal SKD CPNS. Jadi di situ ada tentang intelijensi, ada tentang psikologi, ada juga tentang kebangsaannya, TWK. Jadi teman-teman bisa banget nih untuk belajar mulai dari sekarang gitu. Nah, ketika nanti skornya sudah sesuai dengan passing grade, nah nanti teman-teman bisa lolos ke tahap berikutnya, yaitu seleksi wawancara, di mana teman-teman nanti akan menghadapi para interviewer. Nah, di interviewer itu pastinya sudah sesuai dengan bidangnya, dan beliau-beliau akan menentukan apakah teman-teman ini layak untuk menjadi awardee LPDP berdasarkan skor
rank ataupun prioritas bidang seperti itu. Nah, ini pengecualian bagi beasiswa perguruan tinggi utama dunia ya. Bagi perguruan tinggi utama dunia itu ada 15. Bagi yang mendaftar ini maka tidak perlu tes skolastik. Jadi tes TIU-nya, intelijensianya itu tidak perlu. Jadi langsung ke seleksi kebangsaan aja dan lanjut ke wawancara. Begitu. Nah, ini ada tanggal-tanggal penting di beasiswa LPDP 2021 dan alhamdulillah kemarin saya juga membimbing dan alhamdulillah kita ke wawancara alhamdulillah dan sekarang tinggal menunggu hasilnya dan semoga lolos, amin. Nah, selanjutnya di tahap 2 ini teman-teman punya kesempatan nih bagi teman-teman yang sudah lulus dan pengen daftar di 2021, silahkan daftar di tahap 2. Ini dibuka mulai tanggal 1 Agustus kemarin sampai 8 September. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihat lebih lengkapnya di www.beasiswa.lpdp.kemenq.go.id ataupun di IG-nya LPDP. Itu sudah di-share secara lengkap. Selanjutnya, nah ini akan saya jelaskan singkat-singkat saja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa ditanyakan di tanya jawab karena memang keterbatasan. Jadi yang pertama beasiswa reguler 2021. Ini untuk siapa? Untuk WNI yang sudah lulus S1 bagi pendaftar magister dan kemudian sudah lulus S2 bagi pendaftar jenjang doktoral. Nah, di sini ada persyaratan LOE. Apakah LOE-nya wajib? Tidak. LOE itu apa ya? LOE itu Letter of Acceptance. Jadi di sini adalah surat pernyataan bahwa peserta tersebut sudah diterima di kampus. Kalau misalkan di LPDP, itu tuh punya 2 rule. Yang pertama yang bagi yang sudah punya LOE, ada yang bagi yang belum punya. Jadi ketika nanti teman-teman mendaftarkan LPDP terlebih dahulu sebelum daftar kampus, itu boleh. Atau teman-teman daftar kampus dulu, kemudian belum sampai kuliah semester 1, kemudian daftar LPDP, nah itu bisa. Seperti itu. Jadi bisa 2 pilihan itu. Nah, nanti kalau masalah untuk mencari LOE, terutama kampus luar negeri, nanti bisa ditanyakan ke Mas Husni. Kemudian IPK, usia, kemampuan bahasa itu sudah ada di sini ya teman-teman, bisa dicermati lagi. Sekali lagi kalau nanti teman-teman pengen lebih lanjut bisa dibuka di bukletnya LPDP, sudah diterangkan secara lengkap. Dan untuk reguler ini minimal 500 ya ITP-nya. Jadi di TOEFL ITP di sini ini bukan yang prediction. Jadi yang harus ITP, yang TOEFL-nya ITP yang dikeluarkan yang bersertifikat resmi ya. Oke, kemudian selanjutnya beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Nah, bagi beasiswa perguruan tinggi utama dunia wajib nih LOE-nya. Jadi kalau mau ke luar negeri khusus perguruan tinggi utama dunia wajib ada LOE-nya dengan persyaratan sebagai berikut. Kita lanjut. Nah, ini dia. Perguruan tinggi utama dunia itu mana saja sih? Nah, ini ada 15 yang pengen jadi adik kelasnya Mbak Maudy Ayunda di Stanford, atau yang pengen jadi adik kelasnya Tasha Kamila di Columbia, bisa nih. Kalau pengen daftar ke sini bisa banget. Nah, LPDP membuka kesempatan. Selanjutnya, ada beasiswa co-funding. Kalau co-funding ini dia separuh-separuh ya, 50-50. 50-50 yang mandiri, separuhnya itu adalah beasiswa dari LPDP. Jadi ini yang bukan yang full, ini yang separuh-separuh. Dan yang separuhnya itu tidak boleh dibiayai oleh instansi atau pemerintah. Kalau memang minta ke LPDP, berarti separuhnya itu pure dari beasiswa mandiri. Dari mandiri begitu ya, dari keluarganya sendiri atau dari dirinya sendiri begitu. Selanjutnya ada beasiswa PNS, TNI, Polri. Jadi ketika teman-teman nanti menjadi PNS atau TNI atau Polri, apakah bisa mendaftarkan LPDP? Sangat bisa, sangat banyak sekali kesempatan ya.
untuk mendaftarkan diri di LPDP ini dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentunya. Kemudian beasiswa kewirausahaan internship dan ke kampus luar negeri. Kemudian ada yang untuk difabel, jadi LPDP tidak membatasi siapapun ya, ini bisa semuanya. Jadi bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus juga diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP dengan persyaratan yang sudah tertera. Selanjutnya, nah ini yang akan lebih saya bahas di beasiswa prasejarah.